Coba deh bayangin, kamu lagi ngerjain proyek besar yang nilainya tinggi, waktunya mepet, dan banyak orang terlibat. Di awal semuanya terlihat jelas, tapi makin lama mulai muncul masalah. Fitur berubah, permintaan bertambah, dan risiko mulai muncul satu persatu. Dan di titik ini kamu punya dua pilihan, tetap jalan tanpa arah atau pakai strategi yang tepat. Nah, di dunia software, strategi itu salah satunya adalah spiral model. Halo semuanya, aku Ayla Tipa, mahasiswi informatika dari Digitech University kelas C2 dengan NIM 20124072. Dan di video ini aku bakal bahas spiral model dengan cara yang santai tapi tetap jelas dan mudah dipahami. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mulai dari sejarahnya dulu. Spiral model pertama kali diperkenalkan oleh Barry Boehm. Model ini muncul karena adanya kelemahan dari model sebelumnya, terutama model waterfall. Dalam model waterfall, semua proses dilakukan secara berurutan. Masalahnya, kalau ada perubahan di tengah jalan, akan sangat sulit untuk menyesuaikan. Dari situlah Boehm mengembangkan spiral model, sebuah model yang lebih fleksibel dan mampu menangani perubahan serta risiko. Nah, jadi yang membuat spiral model ini unik adalah modelnya bukan berdiri sendiri, melainkan spiral model merupakan gabungan dari beberapa model, yaitu yang pertama itu waterfall model, fungsinya untuk struktur yang sistematis. Kemudian ada prototyping model, fungsinya untuk membuat gambaran awal sistem. Dan yang terakhir itu adalah evolutionary model, untuk mengembangkan bertahap. Dengan menggabungkan ketiganya, spiral model menjadi lebih kuat dan fleksibel. Spiral model digambarkan seperti spiral atau lingkaran yang berputar keluar. Setiap putaran disebut loop, dan setiap loop adalah satu fase pengembangan. Nah, yang menariknya adalah jumlah loopnya itu tidak tetap, tergantung pada kompleksitas proyek. Semakin besar proyek, maka akan semakin banyak loop yang akan dibutuhkan. Kita masuk ke struktur spiral. Nah, dalam spiral model ini ada 4 bagian utama dalam setiap loop. Yang pertama itu penentuan tujuan dan alternatif solusi. Nah, seperti mengumpulkan kebutuhan user, kemudian menentukan tujuannya dan juga menyusun berbagai solusi. Yang kedua itu analisis dan penanganan risiko. Mulai dari mengevaluasi setiap solusi, kemudian mengidentifikasi risikonya. Dan yang ketiga itu membuat prototipe sebagai solusi awal. Selanjutnya adalah pengembangan dan pengujian. Di antaranya mengembangkan sistem, melakukan testing, dan juga memastikan apakah sistem berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang keempat itu evaluasi dan perencanaan. Di antaranya user mengevaluasi hasil, kemudian memberikan feedback, dan yang terakhir itu menentukan langkah berikutnya. Dan proses ini akan terus berulang. Dalam spiral model ada radius, yaitu untuk menunjukkan biaya atau effort yang udah dikeluarkan. Kemudian ada sudut untuk menunjukkan proses pengembangannya. Nah, artinya semakin besar spiralnya, maka semakin besar juga biaya dan perkembangan proyek itu sendiri. Ini adalah inti dari spiral model, yaitu risk handling. Risiko adalah kejadian yang bisa mengganggu proyek, seperti contohnya kesalahan desain, terus ada perubahan kebutuhan, dan yang terakhir itu seperti masalah teknis. Nah, dalam spiral model, setiap fase selalu dimulai dengan analisis risiko. Nah, berbeda dengan model prototyping yang harus tahu risiko di awal. Nah, spiral model biasa menangani risiko yang di tengah jalan. Oke, agar lebih jelas kita pakai analogi ya. Bayangin aja kita tuh lagi mau bikin proyek besar tapi tanpa mengecek risiko. Kalau diibaratkan itu kita kayak mau nyetir mobil tapi tanpa melihat jalan gitu. Nah, spiral model ini memastikan kita selalu untuk melihat ke depan sebelum melangkah lebih jauh. Oke, agar lebih paham kita contohkan penerapan dalam website. Nah, dalam pengembangan website, spiral model membuat proses lebih fleksibel karena bisa dikembangkan per modul, kemudian user juga bisa langsung mencoba, dan jika ada perubahan bisa langsung diterapkan. Oke, contohnya kita buat halaman login. Nah, setelah pembuatan halaman login itu kita kasih ke user untuk dicoba. Kemudian setelah user mencobanya,
Jika ada revisi, pasti akan melakukan revisi, dan setelah si user merevisi website itu, kita bisa lanjut ke fitur lain. Adapun penerapan lainnya seperti manajemen lalu lintas atau ATMS. Spiral model digunakan karena sistemnya kompleks, karena terdiri dari lingkaran utama, yaitu pengembangan konsep, pengembangan prototipe, dan juga pengembangan engineering. Komponen juga meliputi kamera pintar, jaringan komunikasi, server, dan juga pusat kontrol. Nah, semua itu bekerja secara real time. Oke, kita ambil contoh penerapan dalam aplikasi mobile. Nah, spiral model ini digabungkan dengan prototype menjadi MADLC. Tahapannya meliputi komunikasi dengan user, perencanaan, pembuatan prototipe, evaluasi, engineering, analisis risiko, coding, testing, serta release. Nah, ini membuat aplikasi lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, spiral model ini juga memiliki kelebihan. Apa sih kelebihannya? Yaitu lebih fleksibel terhadap perubahan, kemudian fokus pada risiko, terus cocok untuk proyek besar, dan juga melibatkan user secara aktif. Nah, di dunia ini tentunya tidak ada yang sempurna, sama halnya seperti spiral model ini. Pastinya memiliki kekurangan. Yang pertama itu yang tadi kompleks, kemudian membutuhkan tenaga ahli, dan biayanya tinggi, juga tidak cocok untuk proyek kecil. Oke, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, kita perdalam lagi setiap tahapannya. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi setiap tahapan dalam spiral model supaya benar-benar paham, bukan sekedar hafal. Nah, tahapan pertama itu penentuan tujuan dan alternatif solusi. Di tahap ini, tim tidak langsung membuat sistem, tapi fokus dulu memahami masalah terlebih dahulu. Nah, biasanya dilakukan dengan pertama itu diskusi dengan klien, yang kedua itu mengumpulkan kebutuhannya, dan yang terakhir itu menganalisis tujuan utama sistem tersebut. Yang menariknya, di tahapan ini tidak hanya ada satu solusi, justru dibuat beberapa alternatif solusi. Kenapa? Ya karena tidak semua solusi itu cocok untuk semua kondisi. Jadi kita perlu membandingkan dan memilih yang paling optimal. Tahap kedua adalah analisis dan penanganan risiko. Ini adalah bagian paling penting dari spiral model. Di sini setiap solusi akan diuji dari sisi risiko. Contohnya itu, apakah sistem bisa gagal? Kemudian apakah teknologi yang dipakai terlalu sulit? Dan apakah biaya akan membengkak? Setelah risiko ditemukan, tim akan mencari cara untuk mengatasinya. Biasanya dilakukan dengan membuat prototipe agar bisa diuji sebelum masuk ke tahap berikutnya. Jadi di tahap ini kita benar-benar memastikan bahwa kita tidak jalan buta. Tahap ketiga yaitu pengembangan dan pengujian. Setelah risiko dikendalikan, barulah sistem mulai dibuat. Namun, tidak langsung dibuat semuanya sekaligus, melainkan dibuat secara bertahap, kemudian diuji setiap bagiannya dan juga diperbaiki jika ada kesalahan. Ini penting banget ya, karena kalau menunggu sampai akhir baru diuji, kesalahannya bisa menumpuk dan sulit untuk diperbaiki. Kemudian tahap keempat yaitu evaluasi dan perencanaan. Nah, di tahap ini user mulai dilibatkan. Mereka akan mencoba sistemnya yang sudah dibuat lalu memberikan feedback. Feedback ini tentunya sangat berharga ya, karena apa? Yang pertama itu bisa menunjukkan kekurangan sistem, yang kemudian bisa memberikan ide baru dan juga bisa mengubah arah pengembangan. Dan dari sinilah loop berikutnya dimulai. Oke, kita lanjut memperdalam mengenai kombinasi model. Nah, kombinasi ini pertama adalah waterfall model. Dari sini spiral model mengambil struktur yang teratur dan sistematis. Jadi prosesnya tetap jelas dan tidak asal-asalan. Kedua, prototyping model. Dari sini diambil konsep membuat contoh awal atau prototype. Tujuannya agar bisa melibatkan gambaran sistem sebelum jadi. Nah, yang ketiga itu adalah evolutionary model. Nah, ini adalah konsep pengembangan bertahap. Artinya sistem tidak langsung selesai, tapi berkembang sedikit demi sedikit. Nah, dengan menggabungkan ketiga model ini, spiral model menjadi sangat fleksibel sekaligus terstruktur.
Oke, kita perdalam lagi soal resiko. Nah, dalam proyek software ini, risiko itu tidak bisa dihindari, melainkan bisa kita dikelola. Contohnya, user tiba-tiba mengubah kebutuhan, terus teknologi tidak berjalan sesuai harapan. Kemudian, contohnya tim mengalami kesalahan dalam desain. Dengan spiral model ini, risiko itu tidak ditunggu sampai akhir, melainkan diidentifikasi sejak awal, kemudian dianalisis di setiap tahapan, dan juga diselesaikan sebelum lanjut. Nah, inilah yang membuat spiral model sangat cocok untuk proyek besar. Kita penasaran lagi ya, kenapa sih spiral model ini sangat kuat ya? Karena itu tadi tidak kaku, selalu evaluasi dan selalu siap berubah. Dan ini sangat penting di dunia nyata ya tentunya. Nah, kalau dipikir-pikir, spiral model itu seperti hidup kita ya. Kita tidak langsung benar di awal, kita belajar, memperbaiki, dan juga berkembang. Nah, jadi spiral model bukan hanya tentang membuat software, tapi tentang bagaimana kita menghadapi perubahan, mengelola risiko, dan terus berkembang. Karena dalam dunia yang terus berubah, yang paling penting bukan menjadi sempurna, tapi terus menjadi lebih baik. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.